Kembali lagi di Hot Room, Bapak Alvin Lee. Di undang-undang sudah diatur mengenai syarat-syarat jual beli tanah. Tapi dengan impres itu tidak boleh dilaksanakan kecuali bayar BPJS. Apa pandangan Bapak terhadap kebijakan publik seperti ini? Impres itu tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga kekuatan hukumnya sangat lemah. Tapi kalau menteri tidak mau proses jual beli tanah, itu yang berlaku. Ini juga, impres ini kan juga melaksanakan undang-undang tentang cipta kerja. Ya. Yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Walaupun diberi waktu 2 tahun. Ya. Nah, saya juga menyoroti kenapa menggunakannya impres, kenapa tidak menggunakan perpres ya. Yang ada dalam hierarki peraturan. Apalah sebuah nama? Oh, beda. Peraturan presiden itu ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dan amanat dari Mahkamah Konstitusi adalah karena Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dibatalkan, pemerintah tidak boleh lagi menerbitkan peraturan turunannya. Makanya, karena putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah apa tadi membatalkan apa? Memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak konstitusional. Jadi harus induknya aja sudah tidak boleh, apalagi anaknya begitu. Nah, makanya diakali dengan impres. Karena tidak boleh mengeluarkan perpres, PP tidak boleh. Bahkan peraturan menteri pun tidak boleh. Jadi menurut Bapak, impres ini melanggar hukum? Impres ini ya menyimpang, mengakali hukum. Melanggar hukum atau tidak? Ya, saya menilai ini bertentangan dengan hukum. Melanggar hukum? Yes. Nah, saya juga melihat kenapa impres ini diterbitkan sekarang, tidak 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, karena undang-undang tentang BPJS ini sudah sejak tahun 2011, 11 tahun yang lalu. Menurut Bapak kenapa? Ya maaf, saya melihatnya ini bukan hanya BPJS Kesehatan, ini terkait juga dengan BPJS Ketenagakerjaan yang CHT-nya harus sampai 56 tahun. Jadi semua ditunda, semakin duit masuk gitu. Supaya tidak keluar. Jadi masuk. Coba lebih jelas. Jadi menurut analisa Bapak sebagai pengamat, apa motivasinya? Apakah untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin oleh pemerintah? Saya menilai pemerintah sedang berbisnis dengan rakyatnya. Pemerintah berbisnis dengan rakyatnya? Ya, dengan mengedepankan pendekatan kekuasaan. Mewajibkan. Mengedepankan pendekatan kekuasaan. Ya. Bahwa yang tidak ikut kena sanksi. Tapi bagaimana yang sudah ikut? Dapat insentif apa? Kan seharusnya kedepankan insentifnya. Bagi yang sudah ikut mendapatkan insentif apa? Contoh Pak, saya misalnya yang kebetulan banyak duit. Kalau saya sakit, ya saya pasti akan lebih mewah lagi kamarnya. Dan itu nggak akan ditampung di kelas 1. Pertanyaannya, saya sudah bayar BPJS kelas 1 karena wajib. Tapi saya akhirnya memakai harus ke Singapura karena memang duit saya ada. Apakah itu melanggar hak saya? Saya harus membayar uang yang saya tidak perlukan. Nah, itulah dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 itu setiap orang berhak, kata-katanya adalah berhak atas jaminan sosial. Yang berkewajiban menyelenggarakan adalah pemerintah. Sekarang dibalik, setiap warga negara wajib dan negara justru yang berhak. Pak Menteri Agraria. Halo Pak Menteri, Pak Alvin Lee mengatakan sama dari PKB juga, ini melanggar hukum. Melanggar hukum. Apalagi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya Pak Hotman, tentu Bapak tahu kalau ada sarjana hukum 2, 4 pendapatnya. Ini barangkali Pak Alvin Lee pun jadi sarjana hukum sekarang gitu ya. Yang jadi masalah adalah undang-undang, tidak ada pungutan tanpa undang-undang. Dan undang-undang BPJS itu adalah undang-undang yang dibikin oleh DPR. Mungkin Pak Alvin Lee juga waktu itu masih anggota DPR. Nah, pemerintah menjalankan undang-undang. Kalau tidak ada undang-undang baru melanggar hukum. Terus kemudian tadi argumentasi Pak Ray Rangkuti bahwa orang jual tanah untuk bayar BPJS itu saya pikir terlalu mendramatisir karena 96 juta orang yang kurang mampu dibayar oleh negara.
Dengan demikian, yang ingin dibela oleh undang-undang ini adalah saudara-saudara kita yang kurang mampu. Sedangkan kalau Pak Hotman misalnya, seandainya nggak ada undang-undang, nggak perlu Bapak bayar BPJS, Pak Hotman. Bapak bisa pergi ke Singapura atau ke Mayo Clinic, seperti juga mungkin bapak-bapak yang lain yang hadir di sini. Tapi bagi saudara kita yang tidak privilege, maka undang-undang BPJS mewajibkan mereka membayar. Jadi sebenarnya ini adalah karena itikat baik yang sangat serius oleh pemerintah untuk menjamin saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kalau yang betul-betul tidak beruntung, tidak perlu jual tanah dia, Pak Rey. Negara membayar 96 juta orang. Ya. Pak Menteri bilang Anda itu melebihi sarjana hukum, artinya kamu apa? Ngoceh gitu loh. Coba jawab dulu Pak Menterinya. Iya, kenyataannya kan tidak seindah apa yang dipromosikan Pak Menteri. Ya. Baik, seluruh warga negara wajib ikut BPJS. Ya. Tapi apakah setiap kali warga itu sakit dibiayai oleh BPJS? Kenyataannya kan tidak. Banyak persyaratan-persyaratan dan BPJS itu sewaktu-waktu secara sepihak bisa mengubah besaran iurannya berapa. Jenis penyakit yang tidak ditanggung apa. Jenis obat yang tidak ditanggung apa. Bahkan ada obat misalnya pengencer darah, itu harus sampai tingkatan tertentu baru obatnya ditanggung. Di bawah itu rakyatnya suruh nanggung sendiri. Kemudian juga ada batas waktu rujukan dan sebagainya. Nah kalau BPJS ini sedemikian bagus, pelayanannya baik, tidak ada masalah, nggak usah dipaksa, rakyat akan berbondong-bondong masuk. Oke, sudah menjawab tadi Pak Menteri. Sekarang Pak Timbul, gimana pandangan Pak Timbul? Ini kebijakan melanggar hak publik atau ilegal atau melanggar hukum? Ya, terima kasih Bang Hotman. Jadi kalau mengacu pada Undang-Undang 40, memang disebutkan untuk program JKN kepesertaan wajib, gotong royong. Undang-Undang 24 tentang BPJS pun demikian. Nah, diturunkan dalam PP 86 2013. Itu dengan sangat jelas tentang sanksi tidak dapat layanan publik. Kalau kita baca pasal 9 ayat 2, itu tidak dapat untuk masyarakat umum ya, IMB, SIM, sertifikat, paspor, STNK. Jadi sebenarnya kalau yang tadi dikatakan Pak Alfili itu mengacu pada Inpres, sebenarnya bukan Inpres yang memerintahkan, Inpres hanya memastikan bahwa PP 86 itu berjalan. Jadi dasarnya itu di PP 86 tahun 2013, pasal 9A, pasal 9 ayat 2 maksud saya. Nah, acuannya memang kalau kita baca Perpres 82 tahun 2018, pasal 6 ayat 1 mengatakan seluruh warga negara Indonesia wajib ikut JKN. Dan pasal 27 ayat 2 mulai berlaku sejak 1 Januari 2019. Jadi sejak 1 Januari 2019 seluruh rakyat Indonesia wajib. Nah ini yang sampai saat ini memang kepesertaannya belum maksimal. Nah, target pemerintah adalah di RPJMN 2019 sampai 2024 itu 98%. Ya, saya nggak tahu kenapa dikurangin 2% ya. 98%. Nah, jadi untuk memastikan seluruh rakyat itu menjadi peserta dan terlayani oleh JKN, maka diwajibkan. Dan kemudian kalau kita pakai teori hukum bilangan besar, semakin banyak pesertanya, semakin banyak iuran yang jadi menurut Bapak, menurut Bapak peraturan ini diperlukan agar sebanyak mungkin duit masuk ke BPJS agar bisa melayani, begitu? Jadi orientasinya bagaimana seluruh rakyat Indonesia memiliki akses untuk JKN. Bagaimana dengan pelayanan BPJS? Terlalu banyak keluhan pelayanan BPJS. Bapak sebagai advokasi BPJS gimana pandangannya? Ya, menurut Profesor Hasbullah sudah 1,5 miliar layanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan JKN sejak 2014. Tentunya ada persoalan pelayanan, iya. Kami pun dari BPJS Watch masih menerima kasus-kasus pasien disuruh pulang belum layak pulang, ada. Pasien disuruh beli obat sendiri, ada. Pasien disuruh beli darah sendiri, ada. Tetapi semangatnya adalah bagaimana Pak Ali Gufron dan kawan-kawan di BPJS Kesehatan terus meningkatkan pelayanan dan jangan sampai memang ini menjadi menjadi alasan untuk mengatakan saya tidak mau ikut karena pelayanannya jelek. Kita mau katakan bergotong royong supaya rakyat kita, Pak Asep yang kalau sakit ginjal dia nggak ngeluarin lagi 1,2 sekali cuci darah, BPJS Kesehatan yang bayarin. Kalau dia nanti yang bayarin terus sampai dia 2 kali seminggu
maka kemungkinan dia jadi Jamila, jatuh miskin lagi gitu Bang Hotman. Atau Sadikin, sakit sedikit miskin. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai masyarakat kita yang sakit jatuh dalam kemiskinan. Nah, kita bergotong royong dalam JKN supaya JKN ini bisa membiayai si Asep ini yang sakit ginjal atau dia harus di-ring. Nah, butuh memang pemasukan iuran yang memang bisa membiayai. Jadi, nah, kalau menurut jadi dari jawaban Bapak, motivasi utama adalah agar sebanyak mungkin iuran masuk, begitu? Ya, konsekuensinya adalah memang iuran itu bisa sebanyak mungkin. Karena gini, pendapatan dari JKN ini mayoritas itu dari iuran. Kita bergotong royong yang tidak mampu dibayar oleh Oke, kita istirahat dulu. Sudah habis durasi. Ya. Ketemu lagi setelah berikut ini, Pak ya. Yuk.